Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ataupun malam. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, entah di Indonesia ataupun di Malaysia. Amin. Oke, kita tahu JDT musim ini seperti biasa ya selalu mendominasi, tapi mungkin ada sedikit yang berbeda. Walaupun kita tahu JDT ini tiap musim ke musim selalu memiliki skuad yang dalam, tapi mungkin musim ini kita akan tengok hal yang sedikit berbeda daripada musim lepas. Yang kedua ini soal Tunku Mahkota Johor yang mendedahkan bahwa apa yang sudah dicapai saat ini tentu bukan sebuah kebetulan. Kita tahu momentum kemarin ketika JDT menang 7-0 itu dikait-kaitkan dengan kejayaan Liverpool menewaskan Manchester United ya. Pasti banyak nih penyokong dari Manchester United. Nah, yang ketiga ini soal walaupun Negeri Sembilan mengalami kekalahan 7-0, penjaga golnya kemasukan 7 jaringan, tetapi penjaga gol ini mendapatkan pujian ya dari penjaga gol Johor Darul Ta'zim yang sejauh ini belum tergoyahkan, masih mendapatkan kesempatan terus menggeser Farizal Marlias. Zihan Hasmi yang memberikan pujian kepada penjaga gol bekas klubnya. Oke, yang pertama ini soal JDT ya. Aku baca di makanbola.com ya. Intinya adalah karena persaingan internal JDT ya, sehingga sekarang ya pemainnya yang diberi kesempatan ini pasti ingin menunjukkan kemampuannya, kehebatannya. Ya, gambaran yang paling gampang yang akan kita sampaikan ataupun kita cakapkan itu Corbin Ong ya. Kita tahu Corbin Ong musim lepas itu hampir tidak mendapatkan persaingan yang sepadan di sisi kiri dari Johor Darul Ta'zim. Entah itu formasi 4 back di kiri ataupun formasi di wing ketika formasinya jadi 3-5-2 ataupun 3-4-3, itu biasanya kiri automatically adalah milik Corbin Ong. Nah, ini sangat berbeza ketika Tano ataupun Solari ini masuk ya. Dari pramusim pemain barunya yaitu Oscar Arribas itu mendapatkan menit bermain yang lebih banyak daripada Corbin Ong dan cukup perform ya di pramusim di Dubai kemarin. Dan efeknya 2 perlawanan awal Oscar Arribas main dari starting 11 ya. Dan di match ketiga akhirnya Corbin Ong mendapatkan kesempatan ya. Tentu itu adalah buah dari training di internalnya JDT ataupun ketika praktis ya. Akhirnya Corbin Ong mendapatkan kesempatan. Sebenarnya tak cuma Corbin Ong ya. Ada Saint Loury, Corbin Ong, kemudian Luis Diogo kalau tak silap nih karena Baxter mengalami kecederaan ketika melawan KL City akhirnya diturunkan. Nah, itu yang mendapatkan kesempatan untuk. Nah, sejauh ini mungkin yang belum tergoyangkan tentu Arif Aiman, Fernando Forestier, Zihan Hasmi, Matt Davis, Nathaniel Hongwan juga kalau tak silap masih belum tergeser dari posisi starter ataupun starting 11. Nah, tapi yang menarik ini adalah ketika Corbin Ong ataupun pemain lain ini mendapatkan kesempatan untuk starting 11, ya ternyata ya tidak mengecewakan, bahkan performnya luar biasa. Corbin Ong 2 jaringan dan ada beberapa juga berkontribusi untuk gol JDT yang lain ketika menang 7-0 dari Negeri Sembilan. Luis Diogo ya 1 jaringan tapi beberapa kontribusi juga, bahkan ada hantaran untuk Arif Aiman ya. Itu 1 gol yang cukup sensasional, gol cantik yang dilesakan oleh Diogo. Ya walaupun sebenarnya aku agak sedikit mengkritisi Diogo ketika pramusim ini kurang berjaya lah, kurang kelihatan. Tapi kemarin menunjukkan kelasnya ya, Diogo ini mencetak jaringan yang sensasional. Kemudian Saint Loury juga berhasil. Henry Dos Santos ya sebelumnya belum mendapatkan starting 11 tapi di match kedua dan ketiga akhirnya dipasang starter, dan juga dari 2 starting 11 Henry Dos Santos juga cetak 2 jaringan. Corbin Ong 2 jaringan ya. Menarik lah. Ya walaupun kita tahu lah ya dari musim ke musim skuad JDT senantiasa cukup dalam, tapi mungkin yang sedikit berbeda musim ini lebih hampir semua lini ini memang hampir setara. Mungkin posisi Matt Davis saja yang agak ini ya, tapi ya Sami Safari juga oke lah kalau untuk melapis itu ya. Tapi semua sudah
oke, kiper pun ada Farizal Marlias, belum kiper ketiganya ya. Jadi sudah komplit. Apalagi kalau nanti Falcao benar-benar datang ya, ini sih luar biasa. Nah, mungkin di musim ini agak sedikit berbeza, kita akan lihat pattern dari match ke match untuk pemain itu boleh jadi berubah ya. Walaupun tidak ada kecederaan atau apa, boleh jadi agak berubah ya. Ketika Arribas apa ya, intinya mungkin yang di praktisnya oke ya akan diberi kesempatan macam itu. Ya, dan Jordi Amat juga belum tergeser ya sebagai kapten dan juga selalu jadi starting 11 ya, karena memang Jordi Amat ini selain tenang punya kelebihan yang mungkin tak dimiliki oleh pemain belakang lain ya, khususnya ketika mengatur ritme dan build up dari belakang menjadi potensi jaringan ya, karena long ball-nya ini cukup akurat dari Jordi Amat. Jadi membaca permainannya juga oke lah. Itu ya yang mungkin kita akan tengok sedikit berbeda musim ini dari Johor Darul Ta'zim di bawah Tano. Mungkin patternnya agak sedikit berubah lah ketika khususnya pemainnya ya, pemain-pemainnya di setiap posisi gitu. Mungkin untuk formasinya sih tetap, tapi pemain-pemainnya boleh jadi berganti-ganti gitu. Nah, selanjutnya ini soal Tunku Mahkota Johor ya. Kalau aku baca dari makanbola.com, JDT hari ini bukanlah satu kebetulan TMJ. Juli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim percaya segala yang dikecapi oleh pasukan Johor Darul Ta'zim hari ini bukanlah satu kebetulan. Usaha yang telah direncanakan olehnya sejak hampir 10 tahun lalu telah membuahkan banyak hasil dan kejayaan dalam dan luar padang. Mengulas lanjut, Baginda Tunku percaya antara salah satu resep kejayaan pasukan Harimau Selatan adalah disebabkan dirinya sudah sebati dengan bola sepak ya. Cinta saya kepada bola sepak dan Johor saling berkait. Saya membesar dengan pemain bola. Apa yang terjadi kepada JDT hari ini bukanlah satu kebetulan, jelasnya. JDT ini menjadi fenomena buat industri bola sepak Malaysia tatkala mereka berjaya menarik nama-nama besar untuk beraksi di sini. Malah penajaan dan jalannya kerjasama dengan syarikat besar juga telah mengangkat kedudukan JDT untuk bersaing pada tahap tertinggi bola sepak Asia. JDT juga telah menyapu bersih ya, kita tahu musim lepas disapu bersih oleh Johor Darul Ta'zim. Oke, kita tunggu ya yang nama-nama besar tadi apakah nanti ada kaitannya dengan kedatangan Falcao yang boleh jadi iya, boleh jadi tidak ya. Oke, selanjutnya ini soal penjaga gol sensasional karena kemasukan 7 jaringan tapi tetap mendapatkan pujian ya. Ini adalah penjaga gol dari Negeri Sembilan yaitu Sheikh Izan ya. Didarahkan dari makan bola, aksi berani Sheikh Izan terima pujian penyokong JDT dan juga Negeri Sembilan. Intinya banyak yang memberikan komentar ataupun pujian walaupun kemasukan 7 jaringannya. Aku tengok pun ya sebelum ada jaringan dari Fernando Forestier ya ataupun Fernando Forestier, pokoknya 2 gol awal ya. Itu kan sebenarnya ada peluang dari Luis Diogo dari kepala itu berhasil ditepis. Dari Fernando Forestier juga berhasil Fernando Forestier Corbin Ong gitu juga berhasil ditepis sebelum akhirnya Forestier berhasil memanfaatkan umpan dari Leandro Velasquez. Oh iya, tadi disinggung juga ya Leandro Velasquez selepas sebelumnya tak mendapatkan kesempatan starting 11, mendapatkan kesempatan starting 11 juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Walaupun kalau tak silap nih juga Leandro Velasquez mengalami kecederaan ya di perlawanan melawan Negeri Sembilan kemarin. Nah, mungkin itu untuk video kali ini menarik ya kiper dari Negeri Sembilan ya. Kalau misalnya memang ini Sheikh Izan Nazril ini akan terus berjaya dengan penyelamatannya ya. Bukan tidak mungkin ini Negeri Sembilan akan melahirkan kembali ya penjaga gol macam Zian Hazmi yang sekarang nyaman bermain di Johor Darul Ta'zim. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Insya Allah tanggal 22 Maret saya jadi ke Malaysia lewat Singapura 23. Kalau boleh nanti aku minta tolong temanku untuk beli tiket Indonesia lawan Turkmenistan. Aku mau tonton perlawanan di Stadion Sultan Ibrahim. Kalau nanti boleh ketemu, bolehlah kita ngobrol bersapa-sapa di sana. Ya mungkin itu, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.